Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang pembahasan buku Statistiska untuk penelitian yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang paradigma penelitian. Pada episode sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian penelitian, lalu pengertian variabel, macam-macam variabel. Untuk paradigma penelitian itu sendiri itu diartikan sebagai pola hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu ada pola hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi ingat ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang variabel, jadi namanya penelitian itu wajib ada variabel. Bila tidak ada variabel, maka diragukan apakah itu penelitian atau hanya membuat suatu produk atau alat. Namanya penelitian, ada yang diteliti. Yang diteliti itu adalah variabelnya. Nah, yang di sini variabel penelitian itu sering juga disebut dengan model penelitian. Nah, di sini kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian, kalau yang tadi adalah paradigma penelitian secara umum, kalau yang ini yang lebih konkretnya, paradigma penelitian itu adalah pola pikir, di sini pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalahnya yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, di sini ada tanda kuncinya. Jadi paradigma penelitian itu adalah suatu pola pikir untuk menghubungkan antara variabel yang akan kita teliti, yang mana variabel tersebut mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah. Kalau yang lagi penelitian pasti akan tahu di penelitiannya pasti ada rumusan masalah yang dirumuskan. Lalu masalah tersebut harus dijawab sementara atau dugaan sementaranya bagaimana, yang disebut juga dengan hipotesis. Hipotesisnya bagaimana? Jawaban dugaannya bagaimana? Namun jawaban dugaan tersebut harus berdasarkan dengan teori yang digunakan. Nah, inilah paradigma penelitian. Nanti ada beberapa paradigma penelitian, nanti kita akan bahas satu persatu di paradigma penelitian ini. Secara singkat, paradigma penelitian itu juga dapat diartikan adalah bentuk-bentuk paradigma atau model penelitian kuantitatif, khususnya untuk penelitian survei. Jadi, paradigma penelitian ini biasanya digunakan untuk model penelitian kuantitatif, khususnya untuk penelitian survei. Nah, di sini ada beberapa tipe paradigma. Yang pertama itu adalah paradigma sederhana. Paradigma sederhana ya, di sini ada paradigma sederhana. Yang kedua adalah paradigma sederhana berurutan. Yang ketiga, paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Yang keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Yang kelima, paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Kalau di sini yang sederhana, yang nomor 1 sederhana, yang kedua ada berurutan, yang ketiga adalah paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Independen, mesti ingat ya, variabel independen adalah variabel bebas. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Kalau dependen, berarti dia adalah terikat. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan dependen. Jadi dia ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Dan yang terakhir adalah paradigma jalur.
7 ini akan kita bahas, namun kita akan bahasnya secara terpisah, karena kalau kita bahas langsung dalam satu video akan memakan waktu yang agak sedikit lama. Jadi kita akan bahas satu video, satu paradigma. Yang pertama kita akan membahas adalah paradigma sederhana. Paradigma sederhana dapat diartikan adalah paradigma penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi dia memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi di sini Prof. Sugiono memberikan suatu contoh di dalam bukunya, yaitu variabel independen atau bebas di sini berupa X, sedangkan Y adalah variabel terikat atau variabel dependennya. Nah, Prof. Sugiono menyebutkan bahwa kualitas alat yang dibuat variabel, misalnya kualitas alatnya bagus, tinggi, medium misalnya, atau rendah, atau bisa sedang nantinya, akan mempengaruhi kualitas barang yang dihasilkan. Jadi, masih ingat ya, variabel terikat adalah variabel yang disebabkan oleh adanya variabel bebas. Nah, dari contoh ini, dari kualitas alat, variabel kualitas alat ini yang akhirnya mendapatkan variabel berupa kualitas barang yang dihasilkan, maka akan didapatkan yang pertama adalah jumlah rumusan masalahnya itu ada 2. Jumlah rumusan masalah yang maksudnya di sini adalah masalah deskriptifnya ada 2 dan asosiatifnya ada 1. Nah, kalau jumlah masalah yang deskriptif nanti kita akan bahas di pertemuan pertemuan khusus apa maksud dari rumusan masalah deskriptif sama asosiatif. Jadi di sini tidak kita akan bahas supaya lebih fokus ke pembahasan paradigma ini saja. Nah, kalau yang masalah deskriptif itu adalah yang pertama disebutkan oleh Prof. Sugiono adalah yang pertama bagaimana X kualitas alat tersebut. Bagaimana kualitas alat. Itu masalah deskriptifnya. Yang Y, bagaimana kualitas barang yang dihasilkan. Itu yang deskriptif. Deskriptif artinya menggambarkannya, kalau secara singkatnya. Kalau asosiatif, yaitu menghubungkan antara variabel independen dengan dependennya. Menghubungkan antara variabel dependen sama independennya. Contohnya di sini adalah bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Jadi dia menghubungkan dua variabel tadi ya, yang di sini ya, menghubungkan dua variabel bebas sama variabel terikatnya. Bagaimana hubungan antara kualitas alat terhadap kualitas barangnya. Kalau deskriptif, dia hanya mendeskripsikan satu variabel, mendeskripsikan satu objeknya, variabel atau objeknya. Kalau satu variabel misalnya yang si bebasnya, berarti dia bagaimana kualitas alatnya. Kalau yang Y berarti dia mendeskriptifkan atau mencari tahu bagaimana kualitas barang yang dihasilkan. Nah, selanjutnya tentang teori. Nah, tadi kan di sini rumusan masalahnya berarti ada rumusan masalah deskriptif sama asosiatif. Deskriptifnya ada 2, karena di sini ada 2 variabel ya, variabel 1 dan 2. Sedangkan untuk yang asosiatifnya ada 1 karena ya variabelnya cuma ada 1 yang dibebas sama 1 yang terikat, jadi hubungannya cuma 1 di sini. Kecuali kalau variabel bebasnya ada 2, misalnya 1 kualitas alat. Yang kedua, misalnya X1, X2 misalnya, itu adalah variabel keahlian. Keahlian seseorang dalam menggunakan alat ini akan berakibat pada kualitas barang juga kan. Nah, sehingga nanti variabel rumusan masalah asosiatifnya ada 2. Yang pertama hubungan antara kualitas alat dengan kualitas barang. Yang kedua adalah hubungan antara keahlian
tenaga kerja terhadap kualitas barangnya bagaimana. Dan kalau yang deskriptif berarti dia ada tiga. Tiganya dari mana? Yang pertama keahlian tenaga kerjanya, yang kedua adalah kualitas alatnya bagaimana, yang ketiga adalah kualitas barang yang dihasilkan bagaimana. Oke, kita lanjut yang ke teori. Berarti teorinya, karena variabelnya ada dua, berarti teorinya juga ada dua. Yang pertama adalah teori tentang alat-alat kerja, dan teori tentang kualitas barang. Ini di landasan teori. Kenapa? Ya di sini tadi ya, variabelnya karena ada dua ya, ada satu dan dua. Maka teorinya juga ada dua. Ini juga akan menjadi landasan kalian bagaimana cara menyusun bab 2, yaitu landasan teori. Jadi carilah landasan teori yang berhubungan dengan variabel bebas atau terikatnya. Nah, yang ketiga hipotesis. Ada rumusan masalah, pasti ada hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan ada dua macam. Hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Iya, kenapa? Ya karena tadi rumusan masalahnya juga ada dua, yaitu rumusan masalah deskriptif sama rumusan masalah asosiatif. Hipotesis deskriptif sering tidak dirumuskan. Nah, ya, karena di kebanyakan penelitian tidak merumuskan untuk yang hipotesis deskriptifnya. Untuk hipotesisnya ya. Untuk yang hipotesis deskriptif, dari rumusan masalah yang di atas, dari rumusan masalah, maka karena rumusan masalahnya ada dua, maka hipotesisnya juga wajib dua. Karena ingat ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah nomor 1 akan dijawab yang bagian A, rumusan masalah nomor 2 akan dibahas di bagian B. Yang A adalah tadi yang rumusan masalah yang A, bagaimana kualitas alatnya. Maka jawabannya adalah kualitas alat yang digunakan oleh lembaga tersebut telah mencapai 70%. Ini jawabannya. Benar kan? Jawaban dari rumusan masalah yang pertama. Lalu rumusan masalah yang kedua, itu adalah, kita lihat dulu rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas barang yang dihasilkan. Maka jawabannya adalah kualitas barang yang dihasilkan oleh lembaga tersebut telah mencapai 99% dari yang diharapkan. Ini adalah jawaban sementara dari hipotesis deskriptif. Nah, kita masuk dengan hipotesis asosiatif. Jawabannya bagaimana? Kita lihat dulu rumusan masalahnya rumusan masalah pada yang asosiatif ya. Asosiatif di sini disebutkan, Prof. Sugiono menyebutkan di dalam bukunya bahwa bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Jadi Prof. Sugiono menyebutkan rumusan masalah adalah hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang itu bagaimana. Maka jawabannya di sini Prof. Sugiono menyebutkan ada hubungan yang positif, dan signifikan antara kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Hal ini berarti bila kualitas alat ditingkatkan, maka kualitas barang yang dihasilkan akan menjadi semakin tinggi. Kata signifikan hanya digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di masa sampel tersebut diambil. Oke, jadi intinya adalah hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menjawab rumusan masalah asosiatif. Nah, udah jelas ya? Mudah-mudahan udah jelas untuk yang hipotesis asosiatif. Lalu yang selanjutnya adalah
teknik statistika atau pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya dari rumusan masalah di atas atau contoh di atas. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat dengan mudah ditentukan teknik statistiknya. Jadi teknik statistik itu berdasarkan apa? Rumusan masalahnya dan hipotesisnya yang digunakan untuk analisis data dan menguji hipotesis. Jadi teknik statistik itu digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan kita tadi. Benar nggak sih dugaan kita tadi untuk menjawab dari rumusan masalah? Nah, di sini ada dua. Yang pertama, untuk dua hipotesis deskriptif, tadi yang bagaimana X dan Y, bagaimana kualitas alat, dan bagaimana tentang satunya lagi kualitas produk, itu digunakan teknik statistiknya bila data yang terbentuk interval dan rasio, maka pengujian hipotesis menggunakan t-test one sample. Ini apa? Nanti kita akan pelajari nantinya ya. Nanti kita akan pelajari di buku ini pengujian hipotesis. Yang ini pengujian hipotesis menggunakan t-test one sample itu akan kita pelajari. Namun di sini tidak saya jelaskan supaya videonya tidak begitu panjang dan memudahkan kalian untuk mempelajarinya. Nah, yang kedua, untuk hipotesis asosiatif, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, jadi di sini interval dan rasio, kalau di sini bila datanya berbentuk interval dan rasio, kalau ini atau ya, maka menggunakan teknik statistik korelasi produk momen. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana sih statistik korelasi produk momen. Memang di buku ini akan kita pelajari tadi ya, karena bukunya adalah membahas tentang judulnya statistika untuk penelitian, maka akan dibahas secara detail nantinya oleh Prof. Sugiono di subbab berikutnya, apa itu t-test one sample, apa itu statistik korelasi produk momen. Nanti kita akan bahas. Harap bersabar. Nah, untuk minggu depan, kita akan untuk sesi video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang paradigma sederhana berurutan. Bagaimana paradigma sederhana berurutan, silakan disimak di video berikutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan. Insya Allah saya akan baca dan bila ada pertanyaan akan saya bahas di video selainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.